wabarakatuh. Nama saya Hikmah Juhuria, NIM 404121055, jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, kelas 1 AP2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola, jalur, dan bagaimana Islamisasi di Nusantara. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pola Islamisasi di Nusantara. Pola Islamisasi di Nusantara itu terdapat dua pola, yaitu pola pertama yaitu top down, melalui pucuk terlebih dahulu, baru di akar rumput. Jika raja atau pengusaha memeluk Islam, rakyat otomatis mengikutinya. Strategi ini diterapkan di kerajaan-kerajaan dengan struktur patronisme yang kuat, seperti di Malaka dan Goa. Raja adalah bayang-bayang bahkan keturunan dewa di muka bumi. Ia adalah manifestasi suprastruktur yang ada di dalam piramida kekuasaan. Ketika puncak piramida dikunci, struktur bawah akan mengikuti. Jika dilihat, metode ini bisa berhasil jika raja memiliki karisma yang kuat, militer solid yang didukung panglima yang loyal dan tidak memiliki negara vasal. Diplomasi, daw atau mubalik juga dilakukan secara simultan dan berkesinambungan serta memiliki pengaruh kuat di kalangan elit istana. Hal ini akan menjadi pertimbangan seorang penguasa saat memeluk Islam dan melakukan Islamisasi kalangan akar rumput setelah mempertimbangkan stabilitas kekuasaan internalnya dan geopolitik di kawasan eksternal. Pola kedua yaitu pada pola bottom up. Ini pola yang dijalankan oleh diantaranya Wali Songo dan murid-muridnya di berbagai kawasan. Islamisasi Majapahit adalah salah satu contohnya. Para penyebar Islam menyisir kawasan pinggir terlebih dahulu di kawasan pesisir. Dengan mendirikan kantong-kantong santrinisasi, mereka tidak merengsek langsung ke elit istana karena menimbang risiko, instabilitas, dan dampak yang akan menimpa basis-basis santri yang telah terbentuk. Strategi ini bisa dijalankan dengan mempertimbangkan karisma raja mulai pudar, sungguh pun ia tetap dianggap titisan dewa. Negara-negara vasal mulai membangkang. Banyaknya penguasa lokal yang memiliki daya tawar terhadap pusat geopolitik yang tak lagi setangguh sebelumnya. Wali Songo menggunakan strategi ini karena mental cara damai lebih elegan, memikat dan jitu dalam Islamisasi Nusantara. Cara ini memang berkesan lamban dan lama, tapi akan lama pula bertahan di sanubari masyarakat. Jika masyarakat sudah Islam, penguasa akan mengikuti mayoritas rakyatnya. Islamisasi ini dijalankan dengan cara damai, jauh dari militer dan peperangan, dan dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor dan yang menguntranadi di akar rumput. Maka yang dilakukan Wali Songo bukan membentuk barisan radikal, melainkan mendirikan basis-basis pergunaan Islam melalui sebagai kawah candra di muka ulama yang bakal melanjutkan perjuangannya. Yang kedua, yaitu jalur Islamisasi di Nusantara. Jalur Islamisasi di Nusantara mempunyai 6 jalur, yaitu jalur diantaranya yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan, yang keempat jalur tasawuf, yang kelima jalur politik, dan keenam jalur kesenian atau jalur seni dan budaya. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu jalur perdagangan. Hal ini diketahui dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-17 Masehi hingga abad ke-16 Masehi.
Kegiatan perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa dari berbagai belahan dunia, termasuk bangsa Arab, India, Persia, Cina, dan lain-lain. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah, sebab dalam Islam setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan, karena banyak sekali penduduk Nusantara yang berinteraksi dengan pedagang Muslim. Yang kedua, jalur perkawinan. Dilihat dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih baik dari kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang terbaik dan mau menjadi istri para saudagar Muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus masuk Islam terlebih dahulu. Dengan proses perkawinan inilah banyak wanita pribumi yang masuk Islam, kemudian membentuk komunitas Muslim, dan komunitas ini semakin berkembang sehingga makin banyak penduduk pribumi Nusantara yang masuk Islam. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila pernikahan yang terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau raja atau adipati, karena mereka memiliki posisi penting di dalam masyarakat sehingga mempercepat proses Islamisasi. Contohnya, perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila. Yang berikut yaitu jalur pendidikan. Banyak para ulama yang mendirikan lembaga pendidikan Islam karena berupa pesantren. Karena melalui pesantren inilah banyak penduduk pribumi yang masuk Islam selepas menguasai ilmu keislaman. Kemudian mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing dan mengajarkan Islam di sana. Cara ini sangat bagus tentunya dan sangat membantu membuat penyebaran Islam di Indonesia semakin cepat. Yang berikutnya, jalur tasawuf. Jalur yang tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Nusantara adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah mengakomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pemikiran mereka yang sebelumnya beragama Hindu, sehingga ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh mereka. Beberapa contoh sufi yang mengajarkan tasawuf adalah Syekh Lemah Abang, Hamzah Fansuri di Aceh, dan Sunan Panggung di Jawa. Yang berikutnya yaitu jalur kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Proses Islamisasi melalui kesenian ini dilakukan salah satunya adalah oleh Sunan Kalijaga. Sebagian besar cerita yang diangkat dalam pewayangannya adalah diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah kepada penonton, tetapi Sunan Kalijaga hanya meminta para penonton mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat selain wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat, seni tari seni, musik, dan seni sastra. Yang terakhir yaitu dengan cara jalur politik. Di daerah Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Terlebih dahulu, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa, atau Indonesia bagian timur. Yang terakhir yaitu bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara.
penerimaan masyarakat di Nusantara itu disambut dengan baik, utamanya masyarakat dan para pedagang kemudian merambah ke raja-raja di kerajaan pesisir.